Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan bikin nastar lumer ya. Jadi lumer di mulut. Ini bahan-bahannya, silahkan teman-teman screenshot. Dan ini nastar yang aku buat bulan Januari lalu. Disimak sampai selesai. Oke, pertama-tama ini bahan-bahannya ada 300 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru seperti ini. Dan ini 150 gram maizena, saya pakai seperti ini. 50 gram susu bubuk, saya pakai merek Denko. Ini semuanya nggak endorse ya, tapi biar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini 75 gram butter merek Anchor dan 75 gram butter mereknya Wisman supaya lebih wangi ya. Dan ini 150 gram Blue Band, 50 gram keju cheddar parut, boleh di skip. 3 butir kuning telur, setengah sendok teh vanila cair atau vanila ekstrak, 120 gram gula halus. Dan ini selai nanas yang saya buat waktu bulan Januari kemarin ya, dan ini masih bagus, bisa dipakai, masih enak karena waktu kemarin saya masukin di kulkas. Nah, pertama-tama si butternya kita masukkan dulu semuanya. Ini butter merek Anchor ya teman-teman. Menurut saya butter ini butter kedua terenak setelah Wisman. Lalu masukkan gula halusnya, masukkan juga Blue Band, saya pakai Blue Band. Untuk margarinnya silahkan teman-teman pakai merek yang lain juga boleh. Nah, ini yang paling penting itu butter Wisman. Teman-teman di sini boleh pakai butter Wisman semuanya atau butter Anchor semuanya gitu ya. Dan vanila cair. Pakai Blue Band semuanya boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi dari tekstur dan rasa pasti jelas berbeda ya. Yang bikin kue kering ini enak adalah si butter, terutama butter yang mereknya Wisman yang kalengnya warna merah ya. Nah, ini keju parutnya juga kita masukkan, kita mix maksimal 2 menit saja ya teman-teman, tidak boleh terlalu lama supaya si nastarnya nanti tidak melebar. Kalau di mixnya terlalu lama, karena ini penggunaan butternya juga cukup banyak, nanti nastarnya akan melebar. Turunkan kecepatan, masukkan kuning telur, tidak usah terlalu lama. Untuk tadi butternya saya mixnya hanya 1 menit ya, nggak sampai 2 menit. Ini diratakan supaya tercampur rata, lalu masukkan susu bubuknya. Sebaiknya sih ini dimasukkannya ketika mixernya tidak dinyalakan, jadi matikan dulu mixernya supaya tidak seperti ini pada terbang tepungnya gitu ya. Harusnya dimatikan dulu seperti ini, lalu kita aduk-aduk sampai tidak terlalu banyak tepung yang belum teraduk. Lalu boleh kita mixer sebentar. Masukkan tepung terigunya. Nah, untuk tepung terigunya boleh juga teman-teman pakai yang serbaguna atau protein sedang dengan merek, contoh merek dagang itu segitiga biru, bola salju gitu-gitu ya. Nah, ini campurkan semuanya. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, kalau nastar pengen awet, selain cara manggangnya dan selainya, yaitu tepung terigunya diusahakan pakai tepung terigu yang kemasan ya, bukan yang curah. Nah, kalau yang kemasan seperti ini tidak perlu teman-teman sangrai karena prosesnya juga sudah bagus ya, jadi tidak mudah berjamur nanti si nastarnya. Nah, ini nastarnya kita pulung dulu sampai si adonan nastarnya ini lembut dan licin.
Boleh teman-teman gram. Di sini sudah saya cantumkan gramannya. Teman-teman silahkan pilih mau gramannya yang mana, mau besarnya seukuran mana. Nah, terus bulatkan seperti ini hingga si permukaannya licin supaya nastarnya nanti pas dipanggang tidak mudah retak. Kembali lagi ke soal tepung ya teman-teman. Di sini banyak sekali yang salah paham soal tepung. Kalau tepung zaman sekarang itu tepungnya sudah bagus-bagus ya, karena teknologi juga sudah canggih. Teman-teman kebayang bikin tepung berkarung, bikin nastar atau bikin kue kering berkarung-karung dan tepungnya harus disangrai. Ya itu nggak kebayang ya seperti apa ribetnya. Jadi kalau memang teman-teman mau bikin nastar yang premium, silakan teman-teman pakai tepung terigu yang sudah kemasan ya, bukan yang repack ataupun yang karungan. Nah ini ketiga ukuran ini silakan teman-teman pilih mau pakai ukuran yang mana. Kita lakukan step ini sampai selesai. Nastarnya untuk selainya diusahakan seperti yang saya punya ini ya teman-teman. Ini saya pernah buat nastar dengan selai yang benar-benar kering seperti ini. Nastar saya 5 bulan masih belum berjamur ya. Kalau ke teman-teman misalkan nastarnya kebanyakan bikinnya atau belum ada yang makan, silahkan teman-teman masukkan saja ke kulkas, itu bisa tahan lebih lama lagi. Ketika mau dimakan hari ini, kemarin sudah teman-teman keluarkan ya nastarnya. Nah ini kita panggang di suhu 110 sampai 130 derajat Celcius sampai 3/4 matang, supaya nanti pas dioles kuning telur tidak terlalu lama untuk memanggangnya lagi. Nah ini tipsnya supaya si nastarnya glowing dan tidak retak-retak. Nah jika teman-teman manggangnya di bawah seperti ini tidak sampai 15 menit ya, tapi cukup 10 menit saja karena nggak ada traynya ya di bawahnya. Nah ini untuk olesannya juga sudah saya sertakan tulisannya lengkap di resep maupun di sini. Ini untuk yang pertama 1 kuning telur, 1 sendok teh minyak sayur atau minyak makan gitu ya, minyak goreng, 1 sendok teh susu UHT, merek boleh bebas terserah teman-teman. Nah untuk untuk warna kuningnya saya pakai beberapa tetes pewarna kuning. Silahkan untuk warnanya disesuaikan dengan selera. Kita aduk rata seperti ini. Yang ini pun kita aduk rata. Setelah seperti ini siap kita oles. Nah ini nastarnya bawahnya sudah coklat tapi belum begitu matang karena nanti pas setelah dioles kita panggang kembali hingga matang ya. Jadi ini jatuhnya baru 3/4 matang. Ini matang sempurna ya, bawahnya dari semua sisi sudah terlihat coklat. Nah ini kita oles dulu 1 kali sampai semuanya teroles, baru nanti kita oles kedua kalinya. Saya di sini cuman pakai 2 olesan ya teman-teman, mau 3 kali boleh. Nah itu contoh contoh selainya tadi ada yang basah sehingga dia muncul ke permukaan dan sulit untuk dibulatkan. Jadi teman-teman usahakan banget si selainya jangan basah, benar-benar kering tapi tidak gosong. Memang bikinnya agak lama tapi hasil nastarnya nanti akan sempurna gitu ya, enak, nastarnya enak nanti karena selainya juga benar-benar matang, asat gitu ya, matang banget, dan nanti akan terlihat cantik karena tidak ada selai yang keluar seperti ini. Ada satu tuh ya yang keluar ya. Ini kita oles
pakai olesan yang kedua sekarang yang tanpa susu UHT, cuman kuning telur minyak doang dan pewarna. Supaya lebih mudah biasanya saya mengolesnya dengan cara seperti ini, biar olesannya merata gitu ya. Kalau ada yang belum merata, teman-teman ratain lagi supaya nastarnya lebih cantik. Nastar ini memang agak sedikit ribet ya, dan agak sedikit lama prosesnya ketimbang kue kering yang lainnya. Tapi ketika kita melihat hasilnya rasa ribet ini tuh akan terobati begitu ya. Kalau untuk dijual juga teman-teman pasti customernya pada suka karena pada jatuh hati dengan nastar yang glowing dan cantik. Nah, untuk yang terakhir aku coba tambahkan pewarna orange sedikit saja. Ini aku tambahkan 1-2 tetes seperti ini. Dan hasilnya benar-benar kayak kuning telur seperti itu ya. Karena saya di sini nggak punya pewarna kuning telur, makanya saya akalin dengan pewarna kuning dan pewarna orange. Ada juga olesan yang untuk nastar itu boleh teman-teman pakai, silahkan disesuaikan kuning telur dengan olesan nastar tersebut. Nah, ditambahin warna orange lagi, sudah terlihat ya perbedaannya teman-teman. Yang satu warnanya kuning, yang sebelahnya itu agak ada orange-nya, mirip dengan kuning telur. Nah, seperti ini terlihat perbedaannya ya teman-teman. Agak lebih cantik ketika kita tambahkan sedikit pewarna yang orange. Nah, ini nastar yang tadi saya bilang agak basah, jadi dia agak sulit dibulatkan, akhirnya dia keluar. Tapi tidak terlalu melebar sih kemana-mana ya, hanya kurang cantik saja. Nah, ini oleskan secara menyeluruh, jangan sampai kayak ada yang udah keoles, ada yang belum keoles. Nah, itu nanti hasil akhirnya kurang cantik ya teman-teman. Seperti ini, lakukan step ini hingga selesai. Nah, panggang kembali, pakai api atas bawah, suhunya 110 sampai 130 selama 12 sampai 15 menit. Dan ini sudah selesai dipanggang, kita panggang lagi untuk yang loyang kedua. Nah, ini hasilnya matang merata, sudah cantik dan glowing ya teman-teman. Tidak ada retak karena suhunya tidak terlalu panas tadi ya. Secara kasat mata, dua olesan tadi tidak terlihat berbeda, hanya kalau kita lihat langsung itu yang pakai susu UHT agak lebih glowing ya. Nah, ini aku pakai toples ukuran 350 gram dan pakai cup papernya yang seperti ini lebih cantik ya teman-teman. Seperti ini kita masukkan untuk dijual, pasti ini harga jualnya akan naik. Selain bahan-bahannya yang premium, rasanya yang udah pasti jelas enak. Nah, ditambah lagi dengan paper seperti ini dan toples seperti ini, dijamin harga jualnya akan naik gitu. Nah, itu nastarnya sudah selesai, sudah mati ovennya. Sebentar saya keluarkan. Nah, susun seperti ini. Kalau pakai paper ini satu barisnya cuman 4 ya, 4 nastar. Kalau nggak pakai paper 5 ya, jadi teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, ini panggangan yang terakhir tetap cakep ya. Nah, ini cuma 4 kan ya, 4 kali 3 mungkin 12, cuman isi 24 piece. Nah, cantik ya teman-teman. Nah, ini yang tanpa paper seperti ini, hasilnya 30 piece. Jadi bedanya tuh 6 piece ya, yang pakai paper dan yang tanpa pakai paper.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Jika ada yang kurang jelas boleh silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 그날의 나는 내게 너무나 서럽겠지